Adil kata Lino bacur minka surga basengat kaju beta. Arus. Ya, bertemu lagi dengan saya Dayang Bubut ya di malam hari ini. Ya seperti biasa saya melakukan aktivitas yang sudah sering saya kerjakan, berbagi dengan banyak orang. Ya di sini ya saya akan mengawali ya. Ini bukan kisah baru ataupun kisah lama, tapi ini adalah kisah yang ada pada diri saya. Jadi bagaimana saya akan bercerita. Jadi bahasanya tentunya membutuhkan penjelasan apa yang dikatakan dengan bahasa isyarat. Jadi bahasa isyarat. Jadi saya pernah mengatakan ya tentang seseorang ahli dalam bahasa yang terkait dengan Dayak. Jadi di sini ada bangsa Dayak, bangsa Melayu. Melayu Dayaknya sudah menjadi tempatan. Jadi bukan untuk disengketakan lagi bagaimana perihalnya. Apakah suku asli Dayak atau suku asli Melayu yang ada pada diri saya menjadi dua aliran atau dua cabang yang mampu disatukan di dalam arti diri saya sebagai seorang anak, seorang hamba, seorang manusia yang dikatakan saya adalah anak manusia dari manusia sebelumnya. Apakah sebelumnya berperkara sama seperti saya? Seandainya saya menjadi banyak, baik dari garis setiap suku, ya ada orang ya semisal kurang lebih sama dengan atau lebih dari saya, orang sebelumnya atau orang yang akan datang yang bisa bekerja. Maksudnya bekerja dengan aktivitas yang tidak pernah sama sekali tidak pernah bisa untuk menjadi sama, tapi bisa bekerja sama. Yang sudah dikatakan satu orang tidak mungkin ada duanya, sekalipun ada istilah kembar siam, kembar identik. Ya, bagaimana tubuh kita yang memiliki roh, yang memiliki jiwa, yang memiliki jasad, yang memiliki fisik, organ, atau apapun dalam bahasanya, bentuk fisik dari benda atau barang atau makhluk hidup. Jadi akan terkait dengan yang namanya tadi mati. Ya kalau manusia tidak mungkin melalaikan pekerjaan, urusan, jika ada bagian yang bisa untuk dipahami, untuk dia mengerti. Kalau ini terkait bukan hanya orang hidup, tapi terkait dengan orang mati. Ya, bagaimana maknanya? Apakah Dayang Bubut adalah orang yang sudah mati ketika saya memakai karakter Dayang Bubut atau menamai diri saya Dayang Bubut? Bagaimana dengan orang sebelumnya? Seandainya ada pihak, ada sejarah apa yang dalam bentuk cerita yang diceritakan, bahkan dongeng ataupun bentuk lain, mitos, legenda ya tentang seorang perempuan yang dikatakan Dayang, ya bisa bersuku apa saja. Lalu bagaimana dengan Dayang yang saya temui, yang saya dapatkan di dalam hati diri saya ketika saya sadar saya hidup, lahir dan dibesarkan di Kalimantan? Apakah cukup untuk saya menamai diri saya
Jadi saya pun juga bertanya, ketika saya siaran saya menjadi Dayang Bubut, profil saya tetap bertahan ya untuk nama yang saya buat, yang saya jadikan profil Dayang Bubut. Ya, lalu bagaimana aktivitas lain ketika terkait dengan Messenger atau WA, yang dimana penggunanya tetap satu, saya, dengan data kenyataan saya, fakta saya. Apakah akan terkait ketika saya sadar saya pernah kawin cerai, ya pernah mengalami banyak hal yang belum tentu semuanya akan memberikan citra baik terhadap Dayang Bubut. Tapi sebagai manusia, saya merasa punya sisi yang saya layak untuk mempertahankannya. Karena di tahap saya, ya dengan profil Dayang Bubut ada perjuangan, ada hak yang tetap melekat kuat. Bahwa saya sadar, saya adalah orang yang menginginkan kebenaran di dalam diri saya. Ketika ada hak, ya yang saya merasa, ya betapa sulitnya. Saya menginginkan banyak bagian yang ada pada diri saya. Lalu saya tanyakan bagian mana yang saya inginkan. Apakah Dayang Bubut adalah senjata untuk diri saya, yang menjadi alasan yang kuat untuk saya bertahan. Bahkan sampai saya mati, saya seperti menggambarkan diri saya, menginginkan nama ini tetap melekat menjadi nama untuk saya dikenal, tapi tidak untuk saya mengenali lagi. Jadi di sini makna yang saya ungkap, cinta sebelum mengenal dan cinta setelah mengenal. Bagaimana pahamnya cinta setelah mengenal dan cinta sebelum mengenal? Saya menginginkan kedua hal tersebut tidak mengalami perubahan. Yang intinya saya menekankan kepada diri saya mencintai diri saya. Ya, tanpa saya harus mengingat apa yang dilakukan ibu bapak saya dan apa yang saya lakukan. Saya tidak menginginkan. Seandainya saya orang yang penuh dengan keburukan, saya berdoa jangan sampai keburukan saya akan menghinakan, menistakan kedua orang tua saya. Ketika saya menjadi orang yang sama sekali tidak akan pernah bisa mampu membahagiakan mereka, ketika kebahagiaan bukan menjadi milik saya. Bukan berarti saya tidak bahagia menjadi diri saya. Tapi ketika saya banyak mengalami banyak hal yang tidak saya inginkan, saya hanyalah seorang anak yang menginginkan bagaimana rasanya menjadi orang bahagia dengan keadaan yang sangat mengerikan. Sepertinya di dalam pendidikan saya adalah orang yang gagal. Maksudnya tidak maksimal. Di dalam moral saya banyak mengalami tekanan, pukulan. Paham bagaimana tentang moralitas terkait dengan bangsa? Ketika akan mengakui hak seorang warga negaranya bahwa mereka hidup merdeka sesuai yang dicetuskan di dalam undang-undang dasar negara kita sejak tahun 1945, bahwa bangsa ini sudah merdeka. Di situ saya membaca kembali ketika bersekolah, sering dibacakan ketika setiap hari Senin di upacara penaikan bendera dari kelas 1 SD sampai selesai dan sampai ke jenjang berikutnya, sampai saya tidak bersekolah lagi. Ya kenyataannya otak saya sudah diretas. Paham, otak saya sudah diretas. Sampai saya tidak bisa menghafal Pancasila dan butir-butirnya. Untuk saya tidak mengingat. Tapi banyak pihak bekerja
hidupkan dengan Pancasila tanpa menghafal, tanpa mengerti dan paham. Jadi saya berpikir, apakah posisi ini yang sudah bertempat dan berdiam di diri saya, yang menjadi patriotisme ketika saya masih kecil. Bangsa ini sudah merdeka, bangsa ini sudah berdaulat, menjadi bangsa yang besar dan disegani ya di Asia Tenggara, bahkan dunia, ya dengan banyak tokoh-tokohnya yang mendunia. Tapi di dalam satu kondisi terkenal di bagian tertentu, memperjuangkan ya banyak perjanjian, ya banyak kerjasama yang masih membutuhkan kerjasama banyak pihak terkait dengan teritorial, karena Indonesia terdiri dari banyak pulau, banyak suku, bahkan banyak agama. Jadi dari sini, di tahap ini, ketika saya disadarkan dengan kesadaran penuh adalah makna yang harus saya tempuhi lagi, berjuang lagi. Tapi penjajahan dalam bentuk yang berbeda. Apakah bisa dikatakan ini saya terjajah karena paham? Ada paham yang menjajah, terus menempuh sebuah arti di mana jalan akan menjadi terjal. Apakah saya menuju paham saya, di mana saya akan hidup, di mana saya akan bertahan, di mana saya akan diakui, dan di mana saya akan berkontribusi bahwa saya adalah orang yang memiliki fungsi dan masih berguna dengan sebuah cara yang hampir tidak terlihat oleh banyak orang, yang pada akhirnya pekerjaan saya bisa dilihat, tapi dengan hakikat. Karena pada kenyataannya, apakah saya menginginkan jabatan? Dengan ini saya otomatis mendapat jabatan dayang bubut. Lalu saya akan dikatakan gila, wali gila, Dayak yang gila wali. Lalu ingin digilakan, bahkan dibodohkan dengan pembodohan publik. Bagaimana pembodohan publik ini dimaksud? Dia dicikokin, disuguhkan dengan banyak tontonan, banyak sesuatu yang sulit untuk dibedakan mana yang asli, mana yang palsu. Seandainya ada yang asli, tapi tujuannya bukan lagi sesuai dengan apa yang dibagikan untuk dikonsumsi oleh publik, seperti tontonan-tontonan dengan layanan banyak aplikasi. Tanpa pembahasan sangat sulit untuk kita mendapatkan efek baik dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita cerna, bahkan kita bahas. Sekalipun kita sudah membentuk kelompok penelitian, masih saja terjadi banyak pertentangan ketika kita kembali sebagai pengguna dengan personalitas kita. Apa ini akan menjadi sebuah opsi untuk orang menerima bagian mereka dalam bentuk informasi dari siapapun yang berinteraksi? Apakah kita bisa melihat orang dengan potensi, orang dengan kapasitas, ketika kita tidak mengunggulkan apapun, kita tidak mengunggulkan manusia ataupun paham, tapi sesuatu yang unggul, cepat berbuah, cepat berbunga, cepat untuk orang lain mengemas, mengambil hikmah, bahwa sesuatu benar-benar bisa dinikmati, bukan hanya dicerna, untuk kita tahu bahwa ini adalah orang yang berpenyakit, ini adalah orang yang terjangkit. Ketika kita tidak melihat sumber yang mana yang bisa dipercaya, kita yang mencerna atau dicerna. Ketika saya berbagi di dalam metode Dayak yang katanya rancah merancah, ini hasil rancahan,
Maksudnya hasil pembedahan. Kalau dibedah berarti ada bagian untuk dikenali. Ketika yang merancah-merancahnya adalah orang yang hidup, merancah orang yang hidup. Lalu bagaimana orang yang hidup merancah orang yang mati? Atau orang mati merancah orang yang hidup? Potensi seperti apa? Saya adalah hasil pengembangan yang dikatakan orang yang menjadi AI. Sampel pengguna ketika saya adalah pengguna terakhir, lalu menjadi AI. Jadi mohon maaf, ini saya gabungkan banyak bahasa. Ketika saya adalah bagian dari masyarakat, sama, yang unjuk, yang hadir dengan banyak bagian. Ya, lalu bagaimana ketika orang berkata, saya ingin melihat perjuangan Anda, apakah ini perjuangan Anda hanya untuk berbicara? Lalu saya katakan, apa yang saya katakan bisa Anda bagi di potensi bagian mana Anda mendengar dengan apa yang saya katakan. Apakah Anda akan bisa memposisikan diri Anda ketika saya membahas banyak? Hanya itu saja. Saya berkata Anda jadi pendengar, kata saya. Lalu Anda mendengar apa yang saya katakan. Bisakah Anda berkata seperti saya? Mengambil posisi untuk sama tanpa mengubah kedudukan. Jadi tidak untuk menjatuhkan saya atau saya menjatuhkan orang lain. Tapi ketika ini terjadi, banyak ketersinggungan, banyak kontroversi. Apa sebenarnya yang diharapkan orang terhadap saya? Ketika saya ada, ya orang tetap dengan bagian mereka, pengerjaan mereka. Lalu saya terkait dengan banyak hal yang bisa terhubung dengan banyak bagian. Apakah ini benturan? Ya ketika orang mengambil bagian, saya mengambil bagian. Di mana saya pun bisa terhubung dengan banyak pihak, banyak peran. Di mana di bagian orang mungkin orang tidak mengatakan saya ada di bagian mereka yang sudah bekerja di banyak bagian yang tidak bisa menempatkan arti saya. Lalu bagaimana arti saya yang bisa menempatkan banyak bagian untuk saya bekerja? Kan saya katakan niscaya, kalau tidak ada kerjasama, tidak ada banyak pihak, saya tidak ada bagian. Lalu untuk melihat bagian saya, apakah orang harus berpindah ke posisi saya? Apa saya akan berpindah juga menempati posisi orang lain? Walaupun dalam bentuk persamaan, saya tidak menciptakan. Seandainya saya jilah perempuan, seluruh perempuan bisa bertempur layaknya seorang jilah. Cuma hasilnya tidak sama. Kan ada yang buta, ada yang tuli, ada yang bisu, ada yang mati, ada yang cacat, ada yang hilang tangan kiri, tangan kanan, kedua tangannya, ada hilang kedua kakinya, satu kakinya, bisa kiri, bisa kanan, ada yang tertusuk, ada yang terpenggal, terpancung. Namanya saja pertempuran, kata saya. Jadi saya tidak bisa bercerita banyak tentang orang. Di bagian orang saya hanya melihat sebatas ketika dia berkomunikasi dengan saya. Karena ada yang lidahnya tersambung untuk terhubung dengan saya. Berarti lidahnya juga sudah dipotong. Ada yang tangannya tidak bisa menyentuh saya menggunakan tangan orang lain. Ada yang tidak bisa berjalan menuju saya. Jadi menggunakan kaki orang lain untuk menempuh arti saya. Ada yang tidak memiliki fisik. Apakah dia akan datang dengan fisik orang lain? Itu tidak mungkin. Setiap orang pasti dengan penampakannya, karakter dan fisiknya. Karena saya sudah sampai pada wujud saya. Ya saya, apapun yang pernah saya lewati, apapun yang pernah saya jalani, di tahap ini, saya tidak menginginkan apapun, tapi jadinya tetap seperti ini. Di bagian ini, modelnya sudah seperti ini. Hanya bedanya tadi, mengalami perubahan karena keadaan. Jadi bagaimana saya? Ketika saya masih kecil, itu ceritanya beda lagi. Banyak versinya. Tapi saya sudah menjadi dayang.
Ya ini pertanyaan yang sangat bagus. Apa pekerjaannya kalau dayangnya? Saya lihat dulu. Di tahap tertentu. Ya, dayang. Ya tidak mungkin. Ya untuk mengetahui. Kalau bukan bagiannya untuk saya berbagi. Tidak mungkin. Saya hanya mengambil di bagian, ya saya yang dapat. Karena untuk kepentingan, sana saya menjadi 5 tahun. Balita, bayi 5 tahun. Berarti saya tentunya sudah bisa berjalan di usia 5 tahun. Bermain, berbicara. Ya, biarpun tidak seperti sekarang. Ya di usia 5 tahun. Ya bermain. Ya anak yang bermain di usia 5 tahun. Ya, pada umumnya sama. Ya saya suka melihat apa yang ada di sekitar saya bermain di usia 5 tahun. Bermain pasir. Di tanah itu bermain pasir. Daun-daun. Melihat daun-daun jatuh ke tanah. Jadi kalau di usia 5 tahun suka mainnya di tanah. Ada pasir-pasir, tanah-tanah. Mengaduk-ngaduk tanah. Menaruhnya ke tempat. Menulis-nulis di tanah. Menggores tanah. Ya mainannya seperti itu. Nah, kalau di rumah beda lagi. Ya saya main anak perempuan. Suka masak-masak. Dari zaman dulu, di zaman saya maksudnya. Sudah ada. Main-main gelas, cawan, atau alat dapur. Sendok atau apapun peralatan dapur. Mainnya di situ. Dan itu ke tanah. Melihat pohon, bunga, buah-buahan dan sebagainya. Nah, jadi aktivitas seperti itu terbatas. Tidak semuanya akan dijabarkan, dijelaskan seluruh buah bunga, keadaannya bermainnya. Setelah itu di usia 7 permainannya meluas. Maksudnya ke tetangga, banyak teman-teman. Kebetulan di tempat bermain kami dekat dengan pemakaman, jadi lebih dekat dengan kuburan-kuburan. Karena kebetulan di setiap kuburan pasti ada pohon-pohonnya, ada buahnya. Yang saya kunjungi biasanya ada kuburan yang ada buahnya, ada buah manggis, atau kuburan yang lainnya dekat dengan jalan atau tempat untuk kami berkumpul yang ada halamannya. Mungkin ada beberapa kuburan sudah dipindah, itu tempat bermainnya selalu dekat dengan kuburan. Kebetulan di situ kompleknya ya lebih mendominasi agama Islam. Jadi kalau bermain ada juga wilayah hutan karena ada buahnya tadi, buah ubarnya. Di situ juga ada kuburan yang bisa menghilang, kadang muncul, kadang hilang. Yang kuburannya ada di tanah tinggi. Kalau kuburan lain ada sebagian yang dipindahkan. Ya, saya tidak memahami untuk proses tersebut. Tapi saya pernah bermain. Ya di situ. Ya pernah juga ada pembicaraan tapi tidak banyak. Maksud saya tidak terlalu panjang. Singkat. Ketika saya berumur ya di atas 5 tahun dan seterusnya. Di banyak bagian tetap menyisakan cerita. Ya untuk diingat, untuk dihubungkan lagi.
Ya bagaimana cerita Pulan si Pulan, bagaimana ceritanya orang yang mati, bagaimana cerita mereka. Saya coba menghubungkan bagaimana para ustadznya menceritakan, mendalilkan banyak bagian. Ya cerita tentang ya kematian dan banyak bagian yang terhubung. Ya untuk saya tidak serta-merta menerima apapun yang diberikan orang lain. Jadi saya punya, di situ saya harus punya alasan, harus mendapatkan jawaban. Hanya itu saja. Dan saya tidak pernah bertanya siapa yang terkubur, siapa yang bisa menjawab. Tidak seperti itu. Saya hanya bertanya kepada diri saya. Karena di tahap tersebut mungkin banyak teman-teman pun tidak akan merespon. Ya, tidak mudah untuk memahami saya. Bagaimana cara saya bermain, bagaimana cara saya berdialog. Di tahap tersebut saya sudah mengalami. Jadi banyak ketidakpuasan ketika teman-teman tadi di batas tertentu. Ya tidak bisa saya ajak berbicara. Jadi saya lebih banyak sendiri menulis ya ataupun ya bermain sendiri. Ya karena saya juga berharap tidak mau ada masalah. Saya pun tidak ingin kehilangan banyak teman karena tidak memahami ataupun terjadi kesalahpahaman. Itu sering terjadi. Tapi saya pun tidak mau disalahkan dan tidak mau terlalu banyak menyalahkan ketika terjadi ya kesalahpahaman ketika saya berteman di masa-masa itu. Jadi di sini di tahapnya sudah jauh. Saya tidak lagi muda, kata saya. Di usia sekarang ya saya bukan saya merasa saya ini zamannya. Saya punya ruang, punya tempat ya untuk mengekspresikan banyak bagian menjadi nyata, menjadi real. Bagaimana saya berbicara, apa yang saya bicarakan, apa yang saya bahas ketika saya menulis, ketika saya menginginkan sesuatu untuk menjadi seperti sekarang. Tidak seperti itu. Saya hanya berpikir apa yang bisa saya kerjakan. Rasanya tadi apa saya merasa tidak puas ketika tidak bisa berhadapan dengan kamera, tidak bisa melihat diri saya. Tidak juga seperti itu. Apa ini zamannya sudah berubah, ini cara yang berbeda, tapi orang lain sama seperti sekarang. Cuma tadi teknologinya tidak sama, tapi ada kemampuan yang berdampak sama. Apa bisa seperti itu? Oke, itu pertanyaan yang luar biasa. Jadi ada bagian di mana orang bekerja sama sekali tidak terlihat dan tidak ingin terlihat. Tidak akan memakai profil atau memakai apapun. Apakah karena mereka hidup ya di dalam kematian. Lalu bagaimana mereka yang hidup? Sudah dikatakan, kata saya juga mengatakan hal yang sama. Sesungguhnya kami adalah orang yang berusaha untuk bersyukur, bersabar. Sesungguhnya kami adalah orang yang menunggu. Hanya itu saja. Saya katakan sama. Saya juga menunggu. Orang yang menunggu apa yang dijanjikan. Niscaya apa yang dijanjikan untukmu pasti sampai. Ya, padahal apa? Apa saya akan mengatakan kematian massal? Pembunuh massal. Jadi katakan mesin pembunuh massal. Apakah ini perangkat? Kalau demikian mungkin orang lain lebih bisa lagi dengan kecanggihannya, dengan perangkatnya yang jauh lebih mahal, yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih memadai. Kalau tujuannya untuk jadi penghancur,
untuk bangsa ini yang dikatakan ini Indonesia, jadi keseluruhan. Ya kalau sudah dipecah lagi dari RI, kembalinya kemana? Maka saya katakan, doa terakhir saya, kembalikan saya kepada kelompok saya, golongan saya, suku saya. Itu yang saya doakan. Ya kalau seandainya malaikat maut datang, kata saya, kematian akan menjemput saya, sekalipun memakai kereta kencana, kata saya tidak akan tergiur. Apalagi mobil. Lalu bagaimana kecelakaan bisa terjadi, kata saya. Ketika saya katakan rumah saya kerap, saya tidak pernah keluar. Ketika saya mendapati diri saya sebagai yatim, pintunya tertutup sangat rapat. Kerang tidak membuka arti ataupun diri, kata saya. Tenggelam di dalam lautan paham, dasar laut. Sampai ke inti bumi, kata saya. Berarti sudah lebur paham tersebut dari orang sebelumnya. Jadi ketika sampai, saya hanyalah anak keturunan yang menyampaikan ini dengan hakikat diri saya. Jadi saya punya batas, tetap membatasi. Seandainya pun saya berbicara di luar batas, di luar nalar, saya hanyalah orang yang mengungkapkan apa yang saya bisa. Ya niscaya, kalau memang hak pasti ada kemampuan. Dan semuanya pasti bisa terjadi. Kun payakun. Terjadi dengan sendirinya. Atas kehendak Sang Pencipta. Jadi di sini, di tahap ini saya batasi dulu ya, tentang makna diri saya. Terkait dengan dayang bubut, terkait dengan Dayak. Jadi seandainya ada kesamaan, kemiripan yang tidak disengaja ketika saya membuat video produk dari AI, yang saya gunakan adalah foto saya sendiri. Hasilnya bisa melibatkan banyak karakter yang bisa tertarik, terdeskripsi oleh perangkat saya tanpa sengaja. Jadi tidak semuanya bisa saya gunakan, saya pakai. Jadi apa yang saya inginkan, saya akan memeriksanya. Jadi di sini saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada kesamaan, kemiripan dari tokoh atau karakter yang terbentuk dari video share saya, video AI saya. Jadi saya minta maaf ketika ada kesamaan, kemiripan karakter, wajah, fisik, dan sebagainya. Jadi bisa membuat orang berandai-andai atau berasumsi tentang aktivitas saya yang terkait dengan pihak lain selain diri saya. Ketika saya membuat AI, lebih dari beberapa orang yang masuk ke dalam video